Selamat siang semuanya, selamat berjumpa kembali dengan saya Antonia. Pada siang hari ini kita belajar bersama-sama tentang asuhan keperawatan jiwa dengan masalah defisit perawatan diri. Eh, saya akan terintegrasi dengan asuhan keperawatan ini terintegrasi dengan 3S, SDKI, SLKI, dan SIKI. Sudahkah teman-teman semua Bapak Ibu sudah melakukan asuhan perawatan pada pasien dengan defisit perawatan diri di layanan kesehatan? Oke, apa itu defisit perawatan diri? Defisit perawatan diri itu merupakan suatu ketidakmampuan seseorang untuk melakukan perawatan diri secara adekuat sehingga membutuhkan sistem yang dapat membantu klien memenuhi kebutuhannya. Ini menurut Prihadi Erlando ya tahun 2019. Nah, menurut standar diagnosis keperawatan Indonesia, uh, defisit perawatan itu adalah tidak mampu melakukan atau menyelesaikan aktivitas perawatan diri. Nah, ini kita memahami sedikit. Sebenarnya defisit perawatan diri dari pasien-pasien gangguan ini bukan mereka malas, tetapi karena ketidakmampuannya. Nah, kita memahami defisit perawatan ini dari disfungsi neurobiologis dari pasien sampai kita membawa pada asuhan berbasis 3S ya. Nah, karena ada disfungsi di dalam otak, maka akan muncul manifestasi seperti penurunan kemampuan melakukan atau menyelesaikan aktivitas. Lalu nanti dari aktivitas apa saja, misalnya mandi, berhias, makan, eliminasi. Nah, dari situ jelas efeknya. Maka asuhan yang kita berikan itu kita dari diagnosa masalah utama yang klien kita alami adalah defisit perawatan diri karena apakah tidak mampu melakukan atau menyelesaikan aktivitas dirinya. Lalu luaran yang akan kita berikan adalah perawatan dirinya akan meningkat. Yang kita harapkan meningkat dalam hal minat melakukan perawatan diri, mempertahankan kebersihan diri, dan mengenakan kembali pakaian-pakaian yang tepat. Lalu intervensi-intervensi ini kita dengan intervensi berikan dukungan perawatan diri ya. Oke, tadi sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya orang gangguan jiwa itu bukan malas. Bukan sekedar malas, tapi realitanya karena ada terjadi masalah di dalam otaknya. Jadi kalau orang awam bilang pasien ini malas, itu merupakan mitos. Tidak mau berusaha, itu mitos. Yang terjadi adalah terjadinya disfungsi di area spesifik di dalam otak. Sehingga kita mendefinisikan bahwa gangguan kemampuan untuk melakukan atau menyelesaikan aktivitas perawatan diri. Yang kita harapkan itu harusnya itu mandiri. Nah, meliputi apa? Meliputi mandi, berpakaian, makan, dan toilet ya. Nah, kita lihat dari rentang respon di dalam proteksi dirinya. Dalam respon adaptif, itu klien mampu merawat diri, kebersihan tubuhnya terjaga dengan baik. Tetapi di dalam proses ini, maka akan terjadi atau dampaknya mal adaptif. Akan terjadi penurunan kemampuan di dalam merawat diri hingga tahap pada pengabaiannya secara total. Sehingga dalam keperawatan jiwa, defisit perawatan diri ini seringkali bermanifestasi sebagai gejala negatif dari suatu penyakit skizofrenia atau akibat dari penurunan motivasi. Penurunan motivasi ini sangat ekstrim ya, atau yang dikenal dengan avoilisi. Ini tanda dan gejala dan apa yang harus kita observasi sebagai seorang perawat. Secara fisik, kita bau badan. Pasti badannya berbau. Lalu yang kedua adalah pakaiannya kotor atau tidak rapi. Yang ketiga adalah rambut kusam atau acak-acakan.
kukunya panjang dan kotor, giginya kuning dan kotor. Secara psikologis itu malas mandi, hilangnya minat dalam membersihkan dirinya ya. Lalu merasa tidak mampu melakukan perawatan dasar. Nah, kalau secara sosial kita akan lihat dia akan menarik diri, dia akan isolasi sosial. Nah, isolasi sosial ini sering dipicu oleh rasa mindernya karena kondisi fisik yang dalam tanda petik bau dan lain-lain. Nah, ini bagaimana mekanisme neurobiologinya? Mengapa pasien kehilangan kemampuan dalam merawat dirinya? Apa yang terjadi di otak pasien tersebut? Nah, ini kita lihat dulu dari kehilangan fungsi eksekutif. Yang paling utama adalah disfungsi lobus frontal. Nah, kita tahu lobus frontal itu adalah kita tahu bahwa di lobus frontal korteks prefrontal itu merupakan ceon untuk otak yang bertanggung jawab dalam merencanakan, memulai dan mengorganisir tindakan. Dan prosesnya itu penurunan metabolisme dan terjadilah suatu gangguan yang sirkuit dalam komunikasi di area prefrontalnya. Sehingga dampaknya pasien tahu tubuh mereka itu kotor, tetapi dalam hal ini otak itu kehilangan kemampuan atau otak itu gagal mengirimkan instruksi bagaimana cara mereka untuk menyelesaikan tubuh mereka yang kotor. Mereka akan kehilangan langkah-langkah logis, misalnya mereka harus tahu bagaimana mereka memulai, yaitu mengambil sabun, menyiapkan air, lalu mengambil sabun, lalu urutan-urutannya itu yang mereka akan kehilangan. Lalu yang kedua, yang tadi kan area disfungsinya pada lobus frontal. Nah, sekarang area yang kedua adalah di sistem dopaminergiknya, yang dalam hal ini di jalur mesokortikal. Jalur mesokortikal ini adalah suatu mesin yang mengatur motivasi dan sistem reward atau penghargaan manusia. Nah, bagaimana proses yang terjadi di dalam pasien dengan gangguan? Di sini terjadi penurunan yang sangat drastis oleh aktivitas dopamin. Aktivitas dopamin ini menurun di jalur mesokortikal tadi. Nah, dampaknya adalah terjadilah kehilangan dorongan dari kehendaknya. Nah, dorongan itu pasien itu merasa tidak ada kesegaran sama sekali kalau dia sudah mandi. Otak itu tidak mampu mengatakan bahwa setelah saya mandi itu saya segar, saya bersih, itu tidak ada sama sekali. Selanjutnya, kan tadi ada dua, yaitu sistem limbik dan yang kedua adalah jalur mesokortikal. Nah, yang ketiga itu adalah disfungsi sistem limbiknya. Nah, ini yang utama, konsep utamanya yaitu sistem limbik. Di sini pusat terjadi kendali yang mengatur emosi dan respon terhadap rangsangan yang eksternal maupun rangsangan dari sosial. Nah, bagaimana proses terjadi pada pasien ini? Itu terjadi penumpukan afek. Nah, afek itu emosi yang menjadi datar dan tumpul. Sehingga kita akan melihat pasien itu sangat tidak peduli terhadap norma sosial. Walaupun sensor emosi sosial itu sangat ini, tetapi mereka gagal dalam hal ini. Mereka tidak merasa malu, sehingga tubuh mereka itu akan bau dan lain-lain. Nah, itu tadi proses dalam neurobiologi. Nah, bagaimana proses psikopatologinya dari pikiran ke perilakunya? Kita tahu di dalam defisit perawatan diri ada 3 tahapan yang terjadi. Tahap pertama itu penurunan secara kognitif. Di sini akan terjadi disorientasi dan disorganisasi dalam hal berpikir. Contoh, dia bingung membedakan mana baju yang bersih dan mana baju yang kotor. Selanjutnya masuk pada tahap yang kedua adalah tahap isolasi.
di mana terjadi kerusakan sirkuit sosial yang mana akan memicu penarikan diri, dia akan menarik diri tanpa ada interaksi, tanpa ada motivasi untuk bagaimana tampil sepantasnya di depan umum atau di hadapan banyak orang. Lalu tahap yang ketiga yang disebut dengan tahap avoidisi dan apati. Nah, di sini kondisi pasien akan diam, tidak berdaya, dan hilang sama sekali inisiatifnya. Dan di sini adalah titik paling apa yang paling ini sudah untuk terjadinya defisit perawatan diri yang secara total. Nah, kita melihat bagaimana integrasi konsep di sini adalah perawat ini karena dia ketidakmampuan pada tahap apa tadi paling terakhir adalah di tahap avoidisi dan apati. Jadi dia tidak bisa membeda apa pada titik di mana terjadi defisit perawatan secara total, mau makan, mau minum, mau eliminasi, maka di sini integrasi konsep ini diharapkan kita sebagai seorang perawat itu sebagai pengganti otaknya dalam merencanakan untuk bagaimana uh, langkah-langkah di dalam perawatan diri pasien tersebut. Nah, integrasinya seperti ini. Konsepnya adalah jalur dopamin yang rusak atau hilangnya itu karena hilangnya motivasi, kesenangan dan lain-lain. Nah, alasannya ini terakhir sampai bagaimana kita memberikan pujian atau positive reinforcement. Dari sini diharapkan perawat memberikan apresiasi sesegera setelah pasien sekecil apapun dia berhasil mandi ataupun merapikan diri. Contoh, dia tidak mampu sama sekali untuk merapikan, tiba-tiba dia mulai pegang rambut dan mulai ikat rambut. Nah, disitulah letaknya. Dia mulai ikat, baru perawat, wah cantik sekali. Wah, pagi ini luar biasa. Pagi ini cerah, pasiennya luar biasa. Nah, itulah reinforcement positif. Nah, kalau terjadi di lobus frontal, kalau tadi dopamin ya, kalau itu karena di lobus dopamin itu kan kehilangan apa untuk reward, penghargaan. Nah, kalau di lobus frontal itu rusak atau gagal, itu di sini adalah ketidakmampuan mengatur urutan tindakan dalam mengambil inisiatif ya. Alasan di sini perawat bertindak sebagai pengganti fungsi eksekutif dari otak pasien dalam merencanakan sampai pasien ini mampu mandiri. Jadi integrasinya kepada asuhan keperawatan di intervensi ini kita lihat di SDKI, kita edukasi melatih secara bertahap. Perawat itu membimbing langkah-langkah demi langkah dari instruksi yang paling sederhana sampai yang paling ini sehingga dia bisa mandiri. Jadi jangan sampai kita bilang suruh mandi dan dia pergi, padahal dia belum tahu urutan-urutan mandinya seperti apa. Oh, pertama saya harus ada bawa sabun, handuk, baju bersih, lalu ke sana ada airnya, saya lalu siram. Itu kita tuntun perlahan-lahan. Sesederhana instruksinya. Kalau hari ini gagal, ya kita ulangi lagi besok. Jadi perawat dengan kasih memberikan asuhannya, ya. Nah, ini asuhan keperawatan berbasis 3S. Mengubah pemahaman neurobiologi tadi menjadi tindakan yang klinis dan terukur. Dari standar diagnosis kita merumuskan masalah keperawatan, lalu standar luaran apa sih tujuan akhir, kriteria apa. Kita ingin ekspektasi pada pasien ini apa dengan kriteria yang dapat kita ukur. Lalu kita merencanakan sedetail sesuai dengan urutan-urutan ketidakmampuan pasien. Kita lihat di standar intervensi keperawatan Indonesia. Nah, ini diagnosa keperawatan menurut SDKI. Teman-teman bisa membaca di buku dan kodenya D0109. Saya tegaskan sekali lagi, kalau kita mengangkat diagnosa aktual, maka
wajib ada 80 sampai 100% data mayornya. Berarti data mayor menolak melakukan perawatan diri, menolak tidak mampu mandi, tidak mampu mengenakan pakaian, tidak mampu ke toilet, dan lain-lain. Nah, bagaimana target luaran? Nah, target luaran kita adalah perawatan diri. Ekspektasinya kita apa? Meningkat. Sehingga tingkat keperawatan diri kita meningkat setelah diberikan. Jadi kalau kelima label dalam perencanaan kita, dalam perencanaan kita, kita mengatakan setelah diberikan tindakan ke perawatan diri selama berapa? Misalnya 20 hari, maka tingkat perawatan diri klien meningkat. Dengan kriteria hasil, kemampuan mandinya meningkat, kemampuan mengenakan pakaiannya meningkat, kemampuan makannya meningkat, kemampuan toilet BAB meningkat, verbalisasi keinginan untuk melakukan perawatan dirinya meningkat, minat melakukan perawatan dirinya meningkat, kebersihan badan, kuku, kaki, rambut meningkat. Nah, tapi ingat teman-teman baca di SLKI bagian kriteria hasil. Meningkat itu angka berapa? 5 dan seterusnya ya. Intervensi. Nah, kita tahu di dalam psiki ada intervensi utama dan intervensi pendukung. Nah, di intervensi utama adalah dukungan perawatan diri. Nah, kita lihat kalau di dalam intervensi itu kata kuncinya adalah observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Kalau di observasi apa? Identifikasi kebiasaan aktivitas dari perawatan dari pasien. Monitor tingkat kemandirian pasien. Identifikasi kebutuhan alat bantu. Apakah dia butuh sikat gigi, sabun, sampo. Lalu di terapeutik, sediakan lingkungan yang nyaman, siapkan keperluan pribadi, misalnya handuk, sabun, sikat gigi, lalu dampingi dalam melakukan perawatan diri sampai mandiri, lalu memfasilitasi kemandirian dan bantu hanya jika pasien tidak mampu. Nah, bagaimana intervensi utama ini untuk edukasi? Di dalam memberikan edukasi, mohon maaf, di dalam memberikan edukasi, kita harus membangun kembali kemandirian, latih secara bertahap untuk mengambil alih fungsi eksekutif yang menurun tadi. Kita perawat ini sebagai otaknya, karena otak eksekutif dari pasien itu sudah menurun. Maka awal itu ajarkan melakukan perawatan diri secara bertahap. Mulai latih cara mandi, latih cara keramas, latih gosok gigi, dan potong kuku dengan benar. Kalau dia sudah mandiri ini, maka kita naik tangga lagi. Kita latih cara berpakaian dan berhias agar rapi. Di sini kita latih cara berpakaian dan berhias. Jadi mulai dari bagaimana menggunakan baju bersih, kancingnya sesuai tidak, lalu rambutnya disisir, bagaimana cara menyisir rambutnya. Setelah itu kalau perempuan, dia bagaimana cara memakai bedak, memakai lipstik, dan seterusnya agar terlihat rapi. Kalau sudah mandiri, maka kita naik lagi ke tangga berikutnya, latih cara makan dan minum yang benar. Dari cara makan dan minum yang benar itu dari membawa makan, mengambil makanan, sampai di meja bagaimana memegang sendok, menyuap, dan seterusnya sampai mandiri. Setelah latih makan dan minum, baru kita latih cara eliminasi BAB, BAK yang benar di tempatnya. Kadang-kadang kalau pasien gangguan tuh sembarang saja. Kadang-kadang di kamar, dia mau buang air, dia mau apa di kamar. Itu kita akan melakukan latihnya mungkin lihat tempatnya. Oh, kalau buang air berarti buang air besar, berarti buang air kecil berarti di kamar mandi, di toilet gitu. Jadi kita jangan sampai lompat. Karena apa? Kalau lompat pasien tidak akan mampu. Karena otak fungsi utama dari itu
fungsi eksekutif dari otak itu menurun sama sekali. Jadi kita harus bertahap, tahap demi tahap. Nah, bagaimana penanganan pasiennya? Ini kita tahu bahwa dalam penanganan ini kita memerlukan pendekatan yang sistematis berdasarkan 3S tadi. Pendekatan ini sangat-sangat membantu kita dalam menjaga konsistensi, kualitas, akuntabilitas pelayanan. Dengan mengikuti alur tadi, tahap demi tahap, kita hanya memenuhi standar, tetapi juga benar-benar mendukung pasien untuk mencapai tingkat kemandirian dan memulihkan harga diri pasien. Tetapi teman-teman, ingat, keberhasilan dari asuhan keperawatan kita tidak hanya diukur dari apa yang kita kerjakan, tetapi dari sejauh mana pasien mampu melakukan memandiri diri sendiri dengan rasa percaya diri. Oke teman-teman, selesai materinya. Jika ada yang mau bertanya, nanti komen ya, bisa saya balas di kolom komentar. Nah, sebelum kita akhiri, terima kasih untuk perhatian dan atensi dari teman-teman. Satu quotes dari saya, teman-teman perawat, khususnya perawat jiwa, kita itu bekerja di tempat di mana luka tak selalu terlihat, tapi terasa sangat dalam. Kita memandikan, memakaikan baju, menyuapi pasien bukan hanya untuk membersihkan tubuh, tetapi untuk mengembalikan martabat yang sempat hilang. Mungkin pasien tidak selalu membalas dengan senyuman. Kadang ada penolakan, bahkan amarah. Namun di balik itu, hati mereka menyimpan rasa terima kasih yang tak terucap. Nah, setiap langkah kecil mereka menuju kemandirian adalah buah dari kesabaran dan kasih kita perawat. Ingatlah, di dunia yang kadang melupakan mereka, kitalah jembatan menuju harapan. Teruslah merawat dengan hati, karena mungkin saja dari tangan kita lahir kembali harga diri seseorang manusia. Terima kasih atas perhatian dan sampai ketemu kembali, kita berjumpa lagi dengan topik-topik yang lain. Salam sehat jiwa.